Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Vina Sandiawati. Dalam video kali ini akan membahas tentang mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul pembahasan evaluasi kinerja dan desentralisasi. Pada kali ini saya dengan dua rekan saya, Laili Kori Datunisa dan Eka Dinda Anggraini, akan membagi submateri menjadi 3. Yang pertama, desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, mengukur kinerja pusat investasi. Dan yang ketiga, transfer bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Kori Datunisa, NIM 124061993. Di sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi merupakan praktek mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen dengan tingkatan yang lebih rendah dalam sebuah perusahaan. Alasan mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi antara lain: yang pertama yaitu kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat. Yang kedua, manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Yang terakhir, yaitu meningkatkan persaingan. Desentralisasi biasanya dicapai dengan cara membuat unit-unit yang disebut dengan divisi. Divisi tersebut dapat dibedakan dengan beberapa cara, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jenis barang atau jasa. Salah satu cara membedakan divisi yaitu melalui jenis barang atau jasa yang diproduksi. Misalnya, divisi Pepsico memisahkan divisi restorannya ke Yum Brand. Inilah alasannya mengapa minuman di Pizza Hut, Taco Bell, dan KFC adalah Pepsi, bukan Coca-Cola. Dalam pengaturan sistem desentralisasi, biasanya terjadi saling ketergantungan. Jika tidak, sebuah perusahaan hanya akan menjadi sekumpulan entitas yang benar-benar terpisah. Yang kedua yaitu lini geografi. Di divisi ini juga dapat dibuat di sepanjang lini geografi. Sebagai contoh, UAL memiliki beberapa divisi regional, yaitu Asia Pasifik, Karibia, Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Keberadaan divisi yang mencakup satu atau lebih wilayah menciptakan kebutuhan untuk dilakukannya evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan-perbedaan lingkungan divisi. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah segmen dari perusahaan yang manajemennya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan. Hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban dapat diukur sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Jenis pusat pertanggungjawaban antara lain: yang pertama yaitu pusat biaya atau cost center. Di sini manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Di sini manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan atau pendapatan. Yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center. Di sini manajernya bertanggung jawab baik terhadap pendapatan maupun biaya. Yang terakhir yaitu pusat investasi atau investment center. Di sini manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Eka Dinda Anggraini, NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengukur kinerja pusat investasi. Pusat investasi yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab untuk memiliki kendali atas pendapatan, biaya, dan investasi sekaligus.
kinerja pusat investasi tidak boleh hanya diukur dari laba yang diperoleh, tetapi juga harus dihubungkan dengan investasi pada pusat tersebut. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur kinerja pusat investasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Return of Investment atau disingkat ROI, merupakan salah satu ukuran kemampuan sebuah organisasi untuk memperoleh laba dari aktivitas investasi yang dilakukannya. Investasi yang dimaksud dalam uraian ini meliputi nilai aktiva yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan komersil organisasi yang bersangkutan. ROI dihitung dengan memperkalikan margin dengan perputaran atau dengan formula ROI sama dengan laba usaha dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Sekalipun ROI digunakan dalam penilaian investasi, tetapi sebagai alat pengukuran prestasi tak lepas dari kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain yaitu ROI bersih cenderung memberikan penekanan pada kinerja jangka pendek daripada profitabilitas jangka panjang. ROI tidak konsisten dengan model arus yang digunakan analisis pengeluaran modal untuk investasi. ROI tidak mungkin sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajer divisi. Metode yang kedua adalah laba residu atau RI. Laba residu merupakan operasi bersih yang mampu dihasilkan pusat investasi di atas target hasil minimum dari penggunaan aktiva operasi. Laba residu merupakan selisih antara laba usaha dengan laba minimum yang diharapkan dari penggunaan aset operasi perusahaan. Laba residu dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut, yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurang hasil dari rate of return minimum dikali aktiva operasi. Sekalipun sering dianggap sebagai alat ukur kinerja manajemen yang menutupi kelemahan model ROI, laba residu masih mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan ukuran absolut dari return yang membuatnya sulit untuk membandingkan kinerja divisi secara langsung. Kedua, tidak menghalangi perilaku yang over optimis. Dan yang ketiga, tidak memperhitungkan faktor pajak dan perbedaan biaya modal dari tiap unsur sumber dana yang digunakan. Metode terakhir yang digunakan adalah nilai tambah ekonomi. Ukuran profitabilitas lain untuk menilai kinerja pusat investasi adalah nilai tambah ekonomi atau EVA. EVA merupakan suatu jumlah satuan moneter, bukan persentase rate of return. Konsep ini masih mirip dengan modal yang terpakai. Fitur kuncinya adalah penekanannya pada laba operasi setelah pajak dan biaya modal yang sesungguhnya. Nilai tambah ekonomi pada dasarnya juga mirip dengan konsep laba residu. Perbedaannya, dalam perhitungan laba residu terdapat estimasi minimum return yang ditetapkan berdasarkan suatu target sebagai pengurangan atas laba operasi. Sementara biaya modal tahunan sebagai pengurangan laba operasi yang membentuk EVA dihitung berdasarkan biaya modal rata-rata tertimbang dari total modal yang sesungguhnya terpakai. EVA merupakan selisih antara laba operasi setelah pajak dengan total biaya modal tahunan yang dapat diformulasikan sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang dengan hasil biaya modal rata-rata tertimbang dikali total modal terpakai.
EVA juga memiliki kelemahan yang lebih cenderung berfokus pada ukuran kinerja jangka panjang dan mengurangi kecenderungan pada perilaku yang berorientasi jangka pendek. Saya Vina Sandiawati, 2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transfer pricing atau transfer harga. Konsep transfer pricing atau transfer harga merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Penentuan harga transfer dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan transfer pricing atau harga transfer yang pertama adalah memberikan informasi yang relevan bagi para manajer. Sistem harga transfer dapat memberikan informasi relevan yang diperlukan setiap divisi untuk menentukan harga transfer. Yang kedua, mencapai keselarasan tujuan. Sistem harga transfer dapat memotivasi manajer divisi penjualan, divisi pembeli, dan mungkin manajer kantor pusat untuk membuat keputusan harga transfer yang sehat. Yang ketiga, mengukur kinerja ekonomi divisi. Sistem harga transfer dapat menghasilkan laporan laba setiap divisi individual yang secara layak. Yang keempat, mengukur kinerja manajer divisi. Sistem harga transfer harus mendorong peningkatan kinerja manajer divisi karena harga transfer dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembuat keputusan dan pengendalian divisinya. Dan yang terakhir, sederhana dan mudah. Sistem harga transfer harus sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Karakteristik transfer pricing atau transfer harga. Antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama adalah keputusan pemilihan sumber dan keputusan penentuan harga transfer. Transfer pricing pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik, yaitu masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait hanya diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh. Mereka dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh barang yang diproduksi di divisi pembeli. Yang kedua, harga transfer mengandung unsur laba. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Dalam menentukan transfer pricing atau harga transfer, dapat digunakan beberapa metode. Yang pertama adalah penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Ada beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu unit level activity cost, batch related activity cost, product sustaining activity cost, dan facility sustaining activity cost. Pendekatan atas dasar biaya akan membentuk tiga harga transfer, yaitu yang pertama harga transfer dasar biaya penuh atau full cost. Metode ini jarang digunakan pada divisi karena konsep ini tidak secara penuh memberikan informasi tentang biaya kesempatan. Yang kedua, harga transfer dasar biaya variabel atau variable costing. Metode ini lebih disukai karena hanya memperhitungkan beban yang bersifat variabel saja. Yang ketiga, harga transfer yang dinegosiasi atau negotiated transfer price. Metode ini dipakai dalam kondisi produk yang ditransfer tidak sempurna, yang berarti produsen memiliki dominasi terhadap penetapan harga transfer, sehingga harga pasar tidak berlaku. Metode yang kedua yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer price. Harga pasar merupakan harga kesempatan bagi divisi penjual maupun pembeli. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk pada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Terima kasih, sekian penjelasan dari